Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Eka Purnamasari, Rahmah, dan Dwi Akfilia. Yang terhormat kepada Bapak Haji Kamal Hasuna, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan yaitu pengertian hak asasi manusia, ciri pokok hakikat hak asasi manusia, perkembangan hak asasi manusia, hak asasi manusia dalam tinjauan Islam, dan contoh kasus hak asasi manusia. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dan ciri pokok hakikat hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam bahasa Inggris yaitu human rights, dan dalam bahasa Perancis droits de l'homme. Jadi, dalam bahasa Indonesia, hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya yang universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Adapun secara konseptual, yaitu hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya adapun ciri pokok hakikat hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi manusia tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua yaitu hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Untuk mempertegas hakikat dan pengertian hak asasi manusia di atas, dikuatkanlah dengan landasan hukum HAM sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran HAM yang terbagi ke dalam 4 generasi, yaitu generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak sosial
ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pemikiran HAM, periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indigpartij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaannya. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu 1. Periode 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Berlaku UUD tahun 1945. 2. Periode 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ketiga, periode 17 Agustus sampai 5 Juli tahun 1959. Berlaku UUD 1950. 4. Periode 5 Juli tahun 1959 sampai sekarang. Berlaku kembali UUD tahun 1945. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rahmah. Baik, materi selanjutnya yaitu hak asasi manusia dalam tinjauan Islam. Secara terminologis, hak asasi manusia atau HAM dalam persepsi Islam, Muhammad Khalfullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati, fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Adapun contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan PKI yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1966. Sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Yang kedua, kasus penembakan misterius atau Petrus yang terjadi pada tahun 1982 sampai 1985. Yang ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Yang keempat, kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said. Yang kelima, tragedi Wamena berdarah pada 4 April 2003. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.